sudah lahir adiknya Cie, jadi mama Salih ya. Makan dah. Diangkat makannya di luar, di atas aja maksudnya. Adiknya lagi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Kali ini aku mau sharing cerita pengalaman aku melahirkan anak ketiga yang Masya Allah luar biasa banget ya. Ini hari min 3 sebelum aku melahirkan. Jadi aku melahirkan itu hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 ya teman-teman. Nah ini hari Rabu tanggal 5. Jadi pagi itu seperti biasa pas aku lagi masak, nggak ada rasa nyeri, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas lagi masak kepengen pipis nih. Terus habis itu ke kamar mandi, ternyata banyak keluar darah gitu ya, yang ya kaget sih gitu, karena memang nggak ada rasa mules, nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba kok bisa gitu. Jadi akhirnya pagi hari ini aku ke bidan gitu, karena aku rencana melahirkan di bidan ya. Sekitar jam 6 aku ke Bu Bidan dicek, tapi ternyata belum ada pembukaan sama sekali karena memang aku nggak ngerasa mules gitu ya. Jadi ya sudah, sama Bu Bidannya itu disuruh pulang kalau misalnya nanti kerasa mules dan tanda-tanda kontraksi gitu, disuruh balik lagi. Jadi hari min 3 ini aku pulang dan nggak terjadi apa-apa, tapi darah masih tetap keluar ya. Jadi aku nggak ke Bu Bidan, aku biarin aja. Karena memang darah yang keluar juga bukan kayak pendarahan hebat gitu. Ada sih ya pokoknya ya ada darah yang keluar, tapi memang nggak banyak banget gitu. Terus memang belum ada tanda-tanda kayak kontraksi, nyeri gitu, nggak ada sama sekali. Jadi aku tetap mutusin di rumah, ya bukan nggak ngapa-ngapain, aku aktivitas seperti biasa gitu ya, masak ya, jaga toko, pokoknya aktivitas seperti biasa, nggak aku batesin. Terus memang nggak boleh terlalu capek, jadi kan badan kita sendiri yang tahu gitu ya. Aku juga nggak merasa terlalu capek, jadi ya sudah aktivitas seperti biasa. Nah untuk pengalaman anak pertama dan kedua itu sama ya. Jadi aku itu kalau misalnya ada darah keluar itu biasanya dibarengi dengan kontraksi kayak mules gitu. Tapi untuk anak ketiga ini nggak ada mules sama sekali di hari min 3 sama min 2 ya. Nah ini hari min 2 nya nih teman-teman. Jadi masih belum ada rasa nyeri juga, tapi darah masih tetap keluar ya. Tapi aku ya udah santai aja gitu di rumah, aktivitas seperti biasa. Aku nggak ke bidan juga karena memang kan bidannya bilangnya kalau misalnya udah ada tanda-tanda kontraksi gitu ya. Nah ini adalah hari H-nya atau hari Jumat gitu. Aku udah mulai ngerasa mules itu dari jam 1 malam, tapi mulesnya masih jarak 1 jam, terus setengah jam, nanti 1 jam lagi ada gitu. Jadi aku masih nggak buru-buru ke bidan malam itu, masih aktivitas seperti biasa. Ini seperti biasa ya, habis subuh beres-beres dapur dulu lah gitu. Terus aku juga nyiapin makanan untuk anak-anak sarapan. Ini kebetulan ada mie sisa tadi malam. Nanti minta tolong Mas Dio aja panasin kalau mau makan gitu ya, sarapan sebelum berangkat sekolah. Jadi aku cuma beres-beres aja nih biar nggak terlalu berantakan, karena nanti kan aku rencana mau cek lagi ke bidan gitu, karena udah mulai mules-mules. Karena pengalaman anak pertama dan kedua, kalau udah ada mules-mules itu insya Allah di hari itu juga gitu ya lahirnya. Jadi makanya ini aku siap-siap dulu, beres-beres di rumah pokoknya biar nggak terlalu berantakan. Masih tetap aktivitas seperti biasa, karena kalau kata emak tuh jangan diem gitu, harus banyak gerak kalau mau melahirkan. Jadi biar persalinannya lancar, biar cepet gitu juga. Tapi
nggak memaksakan diri gitu, sebisanya, semampunya gitu, jangan maksain. Kalau emang lagi lemes ya jangan sampai memforsir tenaga gitu, karena untuk melahirkan itu kan kita butuh tenaga yang luar biasa juga. Tapi ini aku tetap masih aktivitas seperti biasa karena memang ya jarak mules-mulesnya masih lama juga gitu ya, makanya ini aku masih beres-beres di dapur, nyuci piring sisaan semalam gitu, pokoknya diberesin. Oke, habis beres-beres, ini udah selesai jam 5-an gitu. Aku mau pamit dulu ke ibu sama bapak. Jadi minta doa gitu ya, karena mau melahirkan harus ada doa orang tua juga. Aku juga ngasih taunya agak mendadak, bukan agak mendadak sih, maksudnya pas mau berangkat gitu. Karena kalau dari kemarin-kemarinnya aku khawatir ibu itu jadi kepikiran, karena ibu orangnya agak apa ya, kebawa ya, agak repot gitu loh, khawatirnya malah jadi khawatir. Makanya aku biarin aja gitu, jadi pas mau hari H, pas kayak berasa insya Allah nih lahirnya hari ini, jadi aku baru bilang gitu ke ibu biar ibu itu nggak kepikiran. Ini aku masih sambil nunggu suami lagi ke kamar mandi, jadi aku sempetin juga ngisi buku penghubungnya adek Royan, kelupaan belum diisi gitu ya. Jadi pokoknya yang masih sempet aku kerjain ya aku kerjain gitu. Dan ini aku udah siap berangkat, pokoknya barang bawaan aku juga nggak banyak ya teman-teman, cuma satu tas ransel itu aja, itu udah isi salinan aku sama calon adik bayi gitu ya. Ini sekitar jam setengah 6 lewat gitulah aku berangkat ke rumah Bu Bidan. Alhamdulillah, karena memang rumahnya Bu Bidan itu juga nggak terlalu jauh, paling kalau naik motor ya paling lama 5 menit lah, 3 menit kalau cepet gitu ya. Ini melewati sawah-sawah persawahan seperti ini. Oke, ini sekitar jam 6 di Bu Bidan, dan ternyata setelah dicek baru pembukaan 1 ya teman-teman. Jadi disuruh pulang lagi, tapi barang-barang aku sudah aku tinggal di tempat Bu Bidannya. Kenapa nggak disuruh nunggu? Karena ini masih hari Jumat dan Bu Bidan itu masih dinas teman-teman. Jadi katanya Bu Bidan itu nanti kalau udah terasa mulesnya agak sering, telepon aja ya, balik lagi ke Bu Bidan. Jadi setengah 10 tadi itu aku berangkat ke rumah Bu Bidan, dan ini masih nungguin Bu Bidannya karena Bu Bidannya dinusnya itu lumayan jauh ya, kalau naik motor sekitar 15 menit gitu ya. Jadi aku masih sambil nunggu Bu Bidan nih. Sambil nunggu aku juga masih jalan-jalan, muter-muter, pokoknya sekuat aku. Ini tuh kontraksi udah mulai sering ya teman-teman, sekitar 10 menit sekali itu udah kerasa. Jadi makanya aku tadi setengah 10 langsung telepon Bu Bidannya biar siap-siap Bu Bidannya pulang gitu, bantuin aku untuk melahirkan anak aku yang ketiga. Ini aku masih nungguin sambil gerak, pokoknya jangan sampai berhenti lah ya. Nah ini sekitar jam 10 lewat 10 menitan Bu Bidannya udah datang. Terus dicek, alhamdulillah sudah pembukaan 7. Jadi ya sudah, kita langsung mulai proses melahirkan gitu ya. Aku ya suruh nunggu ke kamar persalinan gitu, nunggu sampai bukaan 10 atau full, baru deh
Alhamdulillah sih proses dari pembukaan 7 itu nggak lama, karena jam 10 lewat 10 tadi itu aku masuk ke kamar bersalin, dan alhamdulillah anak aku lahir di jam 11 kurang 15 menit. Alhamdulillah anaknya sehat, akunya juga alhamdulillah sehat, prosesnya lancar semuanya. Bersyukur banget gitu ya diberikan kelancaran. Pokoknya makanya aku berterima kasih banget buat teman-teman yang selalu mendoakan aku, baik di kolom komentar ataupun yang hanya di dalam hati dari rumah teman-teman masing-masing gitu. Terima kasih banyak. Semoga Allah ganti dengan keberkahan dan kebaikan yang banyak, pokoknya berlipat-lipat untuk teman-teman semuanya. Amin. Assalamualaikum. Salim. Sudah ada. Ini adiknya. Cuci tangan dulu kalau mau pegang. Di tangan di belakang. Di belakang sana. Tangannya di sepatu dulu. Bagaimana? Dia disuruh makan dulu ya di sana. Iya dah. Mau lihat adek sini? Iya, perempuan ini barusan Bunda taruh nangis. Lihat, mau dari sini. Adeknya ditaruh nangis tadi. Bu bidannya lagi ada acara. Di mana? Di mana dah? Kedopok mau itu. Mau tanda tangan apa gitu. Sayang. Itu ada mamas tuh. Sayang, ini. Sayang. Ade mau es teh. Es teh tuh. Itu. Punya Abi. Duduk minumnya. Yang di plastik. Duduk dulu. Dari sholat Jumat tadi. Bismillah. Dia disuruh makan dulu ya. Ade mau pulang dulu. Pulang dulu Gi, ganti baju apa mau di sini? Di sini enggak. Nungguin Kakinya di depan enggak? Nanti Abi bawa. Bajunya dibuka aja biar nggak gerah. Ya, nanti Abi bawa sendal. Oke. Lapar dek. Cie udah jadi mamas. Ini udah jam 1:30 teman-teman. Alhamdulillah aku juga udah rapi-rapi. Udah salin maksudnya. Adiknya lagi tidur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bantuin doa. Alhamdulillah persalinannya lancar. Terus udah lahir alhamdulillah perempuan. Terima kasih banyak. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Amin. Ini aku masih edisi ngembaliin tenaga ya teman-teman. Makan roti sobek gitu deh, roti gemoy sih namanya. Jadi ya kayak roti tawar gitu, terus diiris, dalamnya dikasih topping gitu ya. Ini kiriman dari papih mertua tadi. Tadi juga sebetulnya udah makan ya, disediain sama bu bidannya, terus disuapin juga sama bu bidannya. Bu bidannya itu baik banget ya, Masya Allah. Kenapa nggak disuapin sama suami? Karena ya suami kan sholat Jumat, ini emang pas harinya hari Jumat gitu, sama kayak Mas Dio. Dulu Mas Dio juga lahirnya hari Jumat, tapi Mas Dio lahir di sekitaran jam 1, jadi setelah sholat Jumat ya. Kalau adek Kanza ini anakku aku kasih nama Kanza, ini ya lahirnya sebelum sholat Jumatnya, jadi makanya tadi disuapin sama bu bidan.
Ini masih jam 3, masih nungguin jam pulang ya teman-teman. Jadi aku pulangnya itu sekitar jam setengah 5-an sore gitu ya. Oke, jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.